Selamat pagi Pak Hanif dan teman-teman sekalian. Jadi, pada pagi hari ini dari kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa kita kenal sebagai PLTA. Jadi, PLTA itu suatu pembangkit listrik yang menggunakan bantuan media kerja air. Nah, sebelum kita mengetahui seperti kelebihan, prinsip kerja, dan lain sebagainya itu, kita harus tahu dulu nih komponen-komponen apa saja yang ada di dalam PLTA. Nah, diantaranya yaitu seperti bendungan atau dam, reservoir, ada penstock atau pipa pesat, ada turbin, draft tube, powerhouse, dan electricity terminal. Untuk kapasitas daya yang dihasilkan sendiri, itu ada sebesar 24% dari kebutuhan listrik dunia, atau bila dikonversikan itu sekitar 3,6 miliar barel minyak atau 675.000 megawatt. Kemudian untuk prinsip kerjanya, itu yang pertama adalah di mana kita dapat mengambil air dalam jumlah debit tertentu dari sumber air seperti sungai, danau, waduk melalui intake. Kemudian menggunakan pipa air diarahkan menuju turbin. Namun sebelum menabrak turbin, air dapat dilewatkan menuju pipa pesat atau penstock. Nah, tujuannya di sini adalah meningkatkan energi dalam air dengan memanfaatkan gravitasi. Nah, peningkatannya ini sebenarnya menggunakan bantuan energi mekanik. Lalu, selanjutnya, pipa pesat ini sebenarnya juga dapat mempertahankan tekanan air jatuh. Oleh karena itu, pada dasarnya pipa pesat tidak boleh bocor. Kemudian, turbin yang tertabrak air tadi akan memutar generator dalam kecepatan tertentu, sehingga terjadilah proses konversi energi dari gerak ke listrik. Kemudian, air yang tadi digunakan untuk memutar turbin dikembalikan lagi ke alirannya. Untuk diketahui, besarnya energi yang dihasilkan itu dapat berpengaruh terhadap ketinggian dari air jatuh yang dihasilkan, dan begitu pula dengan pemilihan turbin untuk PLTA. Nah, dari sini aja kita dapat tahu nih komponen penting yang ada di dalam PLTA itu ada turbin dan generator. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis PLTA. Nah, jenis-jenis PLTA yang pertama ini ditentukan berdasarkan tinggi terjun. Yang pertama ada PLTA terusan air atau waterway, adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air atau intake di hulu sungai dan mengalirkan air ke hilir sungai melalui kemiringan atau gradien yang agak kecil, sehingga PLTA ini memanfaatkan tinggi terjun dan kemiringan. Kemudian yang kedua yaitu PLTA jenis dam atau bendungan, adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang di sungai. Nah, fungsi dari bendungan ini guna membangkitkan energi potensial yang lebih besar sebagai pembangkit listrik. Kemudian yang ketiga yaitu jenis PLTA campuran dari jenis dam dan terusan, adalah pusat listrik yang menggabungkan dari dua jenis PLTA sebelumnya, sehingga energi potensial didapat dari bendungan dan terusan. Itu semua merupakan jenis PLTA berdasarkan tinggi terjun. Untuk selanjutnya terdapat jenis PLTA berdasarkan aliran sungai. Yang pertama terdapat PLTA jenis aliran sungai langsung atau run of river, yaitu jenis ini membangkitkan listrik dengan memanfaatkan aliran sungai itu sendiri secara alamiah, sehingga jenis ini banyak dipakai atau dimanfaatkan dalam PLTA jenis terusan. Untuk selanjutnya yaitu jenis PLTA dengan kolam pengatur atau regulatoring pond. Nah, jenis ini akan mengatur aliran sungai setiap hari atau setiap minggu dengan menggunakan kolam pengatur yang dibangun melintang di sungai dan akan memberikan listrik sesuai dengan beban. Nah, di samping itu juga dibangun kolam pengatur di bagian hilir sungai yang akan dipakai ketika beban puncak dengan waduk yang memiliki kapasitas besar yang mana akan mengatur perubahan air sehingga energi yang dihasilkan lebih maksimal. Nah, untuk yang ketiga yaitu PLTA dengan waduk. Nah, jenis ini dibuat dengan membangun waduk yang melintang di sungai sehingga terbentuk seperti danau buatan, atau dapat dibuat dari danau asli sebagai penampung air hujan sebagai cadangan ketika musim kemarau. Yang terakhir yaitu PLTA jenis pompa atau pump storage.
Nah, jenis ini memanfaatkan tenaga listrik yang berlebih pada saat musim hujan dan pada saat pemakaian listrik berkurang saat tengah malam. Pada waktu itu, sebagian turbin akan berfungsi sebagai pompa yang akan memompa air dari hilir ke hulu. Sehingga prinsip dari pembangkit listrik ini memanfaatkan kembali air pada saat beban puncak dan memompa ke atas lagi pada saat beban puncak terlewati. Selanjutnya adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air menggunakan air dalam jumlah tertentu untuk dialirkan melalui pipa yang selanjutnya diarahkan menuju turbin. Saat menuju turbin, pipa tersebut menggerakkan generator. Nah, selanjutnya prosesnya untuk mengonversi energi gerak menjadi energi listrik. Terdapat 5 komponen penting yang ada pada PLTA. Yang pertama itu bendungan, kedua turbin, ketiga generator, keempat pipa, dan yang terakhir adalah jalur transmisi. Kelima komponen ini harus ada di dalam pembangkit listrik tenaga air. Nah, berdasarkan konstruksinya ada 2 cara pemanfaatan air untuk tenaga listrik. Yang pertama itu dengan membangun bendungan, yang kedua adalah dengan menggunakan aliran sungai secara langsung tanpa membuat bendungan. Nah, apa itu bendungan? Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air. Seringkali bendungan itu mengarahkan air untuk menuju ke dalam pembangkit listrik tenaga air. Bendungan sendiri dibagi menjadi beberapa tipe. Pembagian ini berdasarkan dari bahan utama konstruksinya. Yang pertama itu ada bendungan beton, yang kedua ada bendungan urugan, yang ketiga bendungan besi, dan yang terakhir ada bendungan kayu. Selanjutnya adalah komponen-komponen pendukung dalam bendungan. Yang pertama itu ada saluran curam banjir yang dibangun di bendungan untuk mengalirkan air yang berlebih seperti pada saat terjadinya banjir. Yang kedua itu ada pipa kuras, di mana pipa kuras ini dibangun untuk membersihkan bendungan dari beberapa kotoran seperti tanah, pasir, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pintu dan katup, yaitu pintu masuk dan keluarnya air. Selanjutnya adalah turbin. Turbin dikembangkan secara pesat setelah abad ke-19, yang mana pada umumnya saat ini turbin digunakan sebagai generator listrik. Kenapa digunakan sebagai generator listrik turbin air? Karena air merupakan salah satu dari sumber energi terbarukan. Nah, turbin sendiri dibagi menjadi berbagai macam klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan perbedaan tekanan, yang kedua klasifikasi berdasarkan daya, tinggi jatuh, dan debit yang dialirkan, yang ketiga berdasarkan instalasi turbin. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan pada perbedaan tekanan. Pada perbedaan tekanan ini turbin dibagi menjadi 2, yaitu turbin reaksi dan turbin impuls. Apa itu turbin reaksi? Nah, sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus yang mana menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudu. Perbedaan tekanan air ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner atau pada bagian turbin yang berputar itu dapat berputar. Yang kedua adalah turbin impuls atau yang biasa disebut juga dengan turbin dengan tekanan sama. Nah, energi potensial air pada turbin ini diubah menjadi energi kinetik pada nozzle-nya. Air keluar nozzle mempunyai kecepatan yang sangat tinggi membentur sudu turbin. Setelah membentur sudu, arah kecepatan aliran akan berubah sehingga terdapat perubahan momentum atau impuls. Selanjutnya klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan daya, tinggi jatuh, dan debit yang mengalir. Yang pertama itu ada turbin mini mikrohidro, turbin mikrohidro, dan turbin hidropower. Di mana turbin mini mikrohidro sangat sering kita jumpai itu kincir air. Yang kedua itu turbin mikrohidro, ada heat rendah dan heat tinggi. Untuk heat rendah itu contohnya turbin Kaplan, untuk heat tinggi itu contohnya turbin Platon. Nah, untuk turbin hidropower ini turbin air dengan daya yang tinggi yang dapat mampu menghasilkan lebih dari 20 MW tiap unit. Contoh turbin ini ada turbin Francis, Kaplan, dan Platon. Nah, Kaplan dan Platon berarti bisa masuk ke dalam turbin mikrohidro maupun turbin hidropower ya, tergantung size-nya juga. Selanjutnya memasuki klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan instalasi air. Berdasarkan instalasi air, turbin sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu turbin jenis terusan air, yang kedua turbin bendungan, dan yang ketiga adalah turbin gabungan di antara kedua turbin ini. Nah, untuk turbin jenis terusan air di mana saluran ini masuk berada di hulu sungai dan akan dialirkan ke hilir melalui terusan air dengan gradien atau kemiringan yang relatif kecil. Nah, beda ketinggian permukaan yang diperoleh karena kemiringan ini yang dimanfaatkan. Nah, untuk yang kedua yaitu turbin jenis bendungan atau dam, di
mana air sungai dibendung dengan dam yang melintang sungai untuk menaikkan permukaan air di bagian hulu. Akibat adanya bendungan ini, terjadi perbedaan ketinggian permukaan air dan dapat dimanfaatkan. Dan yang ketiga itu turbin gabungan, itu turbin gabungan di antara keduanya. Akan kita kenal istilah dengan kecepatan spesifik. Kecepatan spesifik adalah kecepatan turbin model yang bekerja pada tinggi satu satuan tinggi jatuh dengan debit satu satuan debit dan menghasilkan daya output satu satuan, atau gampangnya rumus dari kecepatan spesifik dilambangkan dengan NS. NS sama dengan hasil kali antara putaran turbin dalam bentuk RPM dikalikan dengan akar daya yang keluar dalam bentuk kilowatt, lalu dibagi dengan neto heat turbine meter pangkat 5/4. Selanjutnya, untuk perhitungan daya dapat dirumuskan dengan perhitungan daya efektif turbin dalam watt adalah hasil kali antara massa jenis, gravitasi, debit air, ketinggian, serta efisiensi dari turbin. Komponen selanjutnya merupakan generator. Alat ini dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator pun akan ikut berputar. Alat ini memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik. Kemudian komponen lainnya merupakan pipa pesat. Alat ini berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin, yang mana salah satu ujungnya dipasangkan kepada bak penenang, sedangkan ujung yang lain dipasangkan ke cerobong turbin. Kemudian komponen yang lain dan terakhir yaitu jalur transmisi. Jalur transmisi ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Selanjutnya, untuk kelebihannya itu ada biaya operasionalnya yang rendah, lalu dapat ramah lingkungan, multifungsi karena bisa digunakan sebagai tempat rekreasi, irigasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dapat ketahanan, dimana maksudnya adalah PLTA itu memiliki kapasitas keluaran yang relatif besar, dan dia ini memiliki umur yang panjang sekitar 50-100 tahun.